Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat astrologinya, yang nomor 1 kita lihat bulan sekarang berada di Aries di 20 derajat 39 menit dan membuat sextile dengan matahari yang sedang conjunction dengan Saturnus, dan matahari ini tanggal 6, tanggal 5, iya sudah tanggal 4, iya jadi kemarin matahari melewati Saturnus derajatnya, jadi ini baru hari kedua matahari berada di depan, lebih depan daripada Saturnus. Dan kemudian bulan yang di Aries juga membuat sextile dengan Lilith di 22 derajat 28 menit. Bulan yang sextile dengan matahari dan Saturnus ini, karena kita udah bahas dari kemarin, ini mudah-mudahan membawa pada energi dimana kalau kita bersedia kita bisa menghadapi semua situasi dengan selalu berpegangan pada prinsip-prinsip tentang kejujuran, kebenaran lah, semua ya seperti itu, dan selalu berpikir tentang konsekuensi ke masa depan. Itu satu hal. Tapi di sini juga sextile dengan Lilith. Jadi berarti ada tantangan juga bahwa kita kayak dipaksa untuk berpikir. Jadi yang seharusnya bagaimana? Ketika kita diminta berpikir tentang seharusnya bagaimana, selalu ada pertanyaannya atau contoh soalnya di mana ada situasi orang atau sebagian, dan ini feminin karena Lilith ya, itu tidak melakukan hal yang sebenarnya, sehingga kita dipaksa untuk menganalisis gitu, membuat satu logika kita, menjelaskan, mengatakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan kita ketika melihat seseorang. Dan ini mungkin energi feminin ya, itu melakukan hal yang menjadi topik yang kontroversi, karena benar tidak benar itu kan relatif dan setiap orang punya hak untuk memberi penilaian, tapi yang jelas membawa diskusi yang kontroversi ya karena Lilithnya. Nah, kalau kita lihat dari Rumi Oracle, satu kartu kita acak terlebih dahulu, kita ambil yang tengah, dan yang kita peroleh adalah You Who Show the Way. Jadi kalau kartu ini kan sebenarnya menggambarkan bahwa ini adalah situasi yang sangat sukar ya, mungkin impossible juga karena ombaknya begitu tinggi, dan kita berharap bisa sampai ke sumber cahaya di sana melewati ini, dan itu membutuhkan strategi, dan kita adalah orang yang mampu memberi penjelasan kepada banyak pihak, begini loh caranya sampai ke cahaya. Jadi matahari dan Saturnus itu kita bisa gambarkan sebagai sumber cahayanya di sana, jadi kita kayak dipaksa untuk menjelaskan. Anyway, kalau kita lihat dari isinya, ya tidak terlalu panjang. The logical mind runs away from drowning. Lovers accept drowning in the sea as their destiny. The logical mind finds consolation in reaching the level of comfort in life. Lovers are focused beyond their own comfort. Jadi kita menunjukkan cara sampai ke cahaya itu nggak boleh pakai logika untung rugi, karena ya dia melakukan ini karena kalau enggak dia akan kehilangan semua gitu ya. Tapi ini contoh pembahasan ya. Ya kalau salah ya salah, nggak ada pembenarannya. Jadi kayak gitu. Tapi somehow ketika kita berusaha untuk menerima yang cara yang paling tanda petik benar itu, ternyata tidak seburuk apa yang kita pikir, kita akan kehilangan semua, something like that. Oke, jadi kayaknya gambar gunungnya ini juga kayak ada lagi. Jadi somehow apa yang kita bahas yang menjadi kontroversi itu kita sendiri masih melihat sebagai satu hal yang sukar gitu ya. Karena gunung itu kan kayak ujian gitu ya. Kita bisa lewat itu, tapi kalau kita
minta untuk melakukan sekali lagi, kita berpikir 2 kali, dan mungkin kita akan mengatakan iya, tetapi jelas persiapannya bukan persiapan yang mudah. Anyway, apapun yang menjadi sukar itu sudah masa lalu. Yang sekarang kan kita udah mendapatkan manfaatnya, karena kita udah pernah lewat situ, dan kita bisa menyampaikan apa yang menjadi temuan kita ketika melewati situasi tersebut. Ya, hampir sama. Jadi ini sukarnya adalah, kalau dari astrologi, sukarnya adalah karena kontroversi dan akan banyak sekali pembenaran untuk melakukan hal yang tidak biasa karena situasinya memojokkan seperti itu. Apapun maknanya, ambil hanya jika resonate seperti biasa. Tapi itu paling saya bisa menafsirkan ceritanya. Spirit Keeper of the East, ini new beginnings, a fresh cycle is occurring in your life. Wipe the slate clean, it's now time to release old and start again. No matter what was happened in the past, it doesn't need to repeat in the future. Jadi ya, ini kembali mengingatkan kalau kita mulai hal yang baru dan kita sudah belajar banyak di masa lalu, kita nggak harus mengulangi dari nol lagi menghadapi masalah yang sama, dan kemudian buat beberapa merasakan rasa bersalah yang sama, atau kemudian menjadi tumpul rasa bersalah itu sudah tidak lagi dipakai. Anyway, di sini muncul the distorted feminine. Saya jarang menggunakan deck ini, tapi tadi saya mencoba dan saya mendapatkan kartu ini, dan sungguh saya sebenarnya bingung juga bagaimana menjelaskannya. Anyway, barangkali ini juga menjelaskan tadi si Lilith ya. Lilith ini memang distorted feminine, ya simply itu. Kalau ini lebih banyak negative patterns-nya, seperti ya, distorted feminine characterized by negative emotion, depression, neediness, a sense of going round in circle or need for pointless drama, feeling unattractive or being trapped and powerless. Jadi itu karena feminin ya. Jadi ini semua karakteristik feminin yang sebenarnya tidak produktif dalam menyelesaikan masalah, tapi annoying banget kalau menurut saya ya. Drama gitu. Kalau 3 kartu dari The Spirit Animal ini, see the big picture, ini kartu masa lalu. Jadi sebenarnya kita udah punya pemahaman dari A sampai Z. Kita ngerti detail, kita ngerti gambaran besarnya. Kita kalau diminta untuk menjelaskan detail mampu, kalau menjelaskan filsafatnya atau pikiran di balik itu atau ideologinya, itu sebenarnya kita juga udah mampu. Trust the magic, somehow apapun yang pemahaman kita itu pada akhirnya sampai pada satu kesimpulan anyway gitu ya. Kalau kita melakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan, walaupun challenge-nya atau tantangannya begitu besar, dan kita berpegangan teguh pada prinsip-prinsip tersebut, somehow selalu ada jalan keluarnya ya. Jadi ini kan kalau orang sudah percaya di tengah kesukaran selalu ada kemudahan, something like that. Bahasanya bisa dipakai yang lain, tapi intinya adalah ketika kita selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang tinggi ya, high vibration, sesuatu yang tampaknya nggak ada jalan keluar, somehow selalu ada jalan keluarnya. Kalau saya sih percaya itu juga. Jadi ya sukar untuk dijelaskan, dan itu hanya bisa dihayati oleh orang yang percaya, tidak skeptis, dan tidak merongrong semua harus jelas di awal. Karena kalau memaksa semua orang itu harus mampu menjelaskan di awal, kadang-kadang kita memaksa anak buah kita, orang yang kita mampu kuasai tanda petik untuk bisa memberikan penjelasannya, itu kan udah selain kita nyebelin ya, kita nggak dapet jawaban juga, karena dia kan juga sama nggak taunya gitu loh. Jadi kalau situasi kita udah bisa melihat dia juga nggak tahu, dia dalam posisi yang sama nggak taunya dengan saya, ya udah give it a rest gitu, biarkan. Dan kita perkuat keyakinan kita, upaya kita maksimalkan. Jadi itu yang bisa kita lakukan sebenarnya. Itu White Raven Spirit ini, trust in the magic. Dan Electric Eel Spirit, bring your ideas to life. Somehow muncul, jadi idenya itu
yang tadinya ini kayaknya bisa gini deh, tetapi masih di dalam prinsip-prinsip tadi kebenaran dan lain sebagainya, itu ternyata bisa diwujudkan, bahkan ini diberi kesempatan untuk mencobakan ide tersebut. Kalau di sini penggambarannya begitu, ide apa sih? Ide mencapai cahaya di tempat yang sukar ini. Kalau dari 4 kartu tarot terakhir, wow, King of Pentacles di situasi, hasilnya Queen of Pentacles. Ini kan pasangan ya. How nice. Jadi ini kan situasinya King of Pentacles. Saya udah pernah cerita penggambaran kartu ini. Kita punya semuanya, dan ini tadi digambarkan juga dengan ini situasi juga kan sama. Jadi kita tuh dalam kondisi nggak kekurangan. Kita agak males dikit sih memang. Yang namanya King of Pentacles itu bukan yang rajin gerak ya, dia senengannya main perintah sih ya. Dia merasa semua orang itu harus sujud sama dia, tanda petik ya, sujudnya tuh harus nurut sama dia. Ini tantangannya adalah karena kita tahu dalam kondisi yang dibutuhkan banyak orang, kita ngomongnya nggak pakai pikir panjang, langsung ngomong aja, nggak mikir apa dampaknya terhadap perasaan orang lain atau apa dampak lainnya, simply karena kita bisa. Karena King of Pentacles tuh selain dia sebagai king yang penuh dengan energi positif, tapi selalu di setiap energi positif kan ada kekurangannya. Kekurangannya adalah dia nggak terlalu mikirin orang, dan penggambaran di sini matanya kan nggak lihat ke orang, dia lihatnya ke duitnya dia. Dan dia punya kekuatan sebelah kanan pegang itu kan, dia memang punya otoritas untuk nyuruh-nyuruh gitu, dan bajunya itu sangat perlente banget gitu. Jadi kalau ngomong kadang-kadang buat orang yang sensitif itu oh come on gitu ya. Tapi kok mau ngelawan tuh dia rasanya ada di atas angin. Kok bisa-bisanya orang tidak melihat saya sebagai digdaya raja yang maha punya, kayak gitu ya somehow. Ini saya tadi ngomongnya agak sinis, nggak tahu kenapa. Ini advice-nya adventurous, risk-taking, experimental, fun, passionate. Jadi ini sebagai saran adalah ya, kalau kita bisa melakukan sesuatu, lakukan saja, nggak usah terlalu dibikin berat gitu ya. Take it easy, no need to be so serious gitu ya. Mau dikerjain, kerjain aja, nggak usah terlalu banyak cincong, nggak terlalu berpikir tentang ini nanti apa pengaruhnya ke dia, ini nanti perasaannya dia bagaimana. Enggak, kita bisa bantu aja, dan somehow ya ini ada soulmate sih. Apapun yang mungkin yang kita lakukan, kalau penggambaran dari dua ini, apa yang kita lakukan kayaknya cocok aja gitu. Kalau misalnya memang konteksnya adalah di kerajaan, tanda petik ya, kerajaan itu daerah di mana ada seseorang yang berkuasa, karena King of Pentacles-nya tuh energinya kuat banget. Kita mau nggak mau gitu ya, suka atau tidak suka, kita memuja dia atau tidak, kita dalam posisi bisa membantu ya bantu aja. Somehow dia ngelihat kita juga positif. Itu sih yang aku lihat, dan mungkin cocok bisa hubungan pertemanan, tanda petik ini bisa berlanjut. Itu yang saya lihat. Dan satu kartu, be yourself always, then you will transform your life and touch the lives of others in ways that will amaze and empower you and them. Exactly. Jadi ini penggambaran dari ini si Knight of Wands. Si Knight of Wands itu kan just be yourself. Dia tuh nggak mikir apa-apa, lempeng aja, dan dia juga kan bukan queen atau king. Jadi ringan tangan gitu, mau bantu ya bantu aja, dia mau suruh kerjain beresin ini ya beresin gitu, nggak banyak cincong tadi istilahnya aku. Dan itu be yourself, jadi diri kita sendiri yang antusias, high vibration. Kita nggak usah terlalu banyak menghubungkan politik lah, duit apa penerimaan dan lain sebagainya, nggak rumit lah, pokoknya lempeng aja. Dan dengan ketulusan kita, apa adanya kita bisa mengubah kehidupan kita. Dan banyak orang yang begitu kan, kita sering jatuh hati, tanda petik ya, jatuh hati bukan romantik, dengan orang yang
membantu kita, apa yang kita minta dikerjakan, nggak banyak cincong. Terus pada satu saat ketika kayaknya kita butuh bantuan, kita langsung kepikiran dia, enak banget kita dibantu sama dia, kayak gitu. Dan ini selain menyentuh kehidupan kita juga bisa menyentuh kehidupan orang lain. Saya merasa terbantu dengan servisnya dia, jasanya dia. Dan kemudian in ways that will amaze and empower you and them. Jadi ini sebenarnya pengalaman pribadi saya kan konsultan, jadi saya biasa membantu dalam situasi khusus, biasanya nulis atau bikin modul atau apapun ya. Nah itu juga apapun dengan tarif saya punya tarif sendiri, tapi kadang-kadang saya nggak terlalu melihat tarif ya. Tapi apapun tarif yang diberikan kepada saya, karena kan kadang-kadang sumber dananya juga beda-beda. Jadi saya kerjakan semaksimal mungkin, komunikasi semaksimal mungkin, saya deliver semua yang menjadi tanggung jawab saya semaksimal mungkin gitu ya. Udah titik, dan saya nggak pikir apa-apa. Biasanya orang-orang tersebut melihat bagaimana cara saya bekerja itu cenderung untuk, kalau mereka punya kebutuhan untuk membuat tadi yang merupakan jasa yang saya jual, itu biasanya mereka akan menghubungi saya kembali. Dan somehow kita bisa membangun hubungan pertemanan yang profesional. Itu penting kalau di dunia konsultan ya. Itu secara positif. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.